Nah, balik lagi nih ke konten favorit kalian. Itu konten Q&A yang kita bakal bahas seputar e-commerce, kayak TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, bisnis online, affiliate marketing, dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama, dari user Habai. Pertanyaannya adalah, sebenarnya selama masuk itu nggak masalah kok. Cuman kan alangkah baiknya biaya iklan itu mengecil dan omset tidak turun. Soalnya bulan lalu iklan gue dapat ROAS 4,41. Ini user Habai ini pernah nanya cara nentuin budget iklan di salah satu konten sebelumnya gitu ya. Sebenarnya gini, yang lu harapin emang semua orang juga pengen ya. Pengennya tuh makin lama budget iklan makin turun, tapi omsetnya nggak turun. Jadi kalau bisa makin efektif gitu ya. Nah ini tuh buat melakukan ini dua cara. Pertama, emang iklan lu itu memang harus bener-bener udah tertarget banget, udah spesifik banget, udah optimal banget. Ini bisa. Kalau ROAS lu 4,41 menurut gua sih itu masih bisa ditingkatin, bukan sesuatu yang masih jauh ya. Nah, karena ini masih mendekati benchmark, dekat-dekat di benchmarknya itu kurang lebih segituan, atau kalaupun di atas dikit. Gua nggak tahu realnya karena gua nggak tahu kalian lu jual produk apa, tapi 4,41 itu setahu gua kayaknya deket-deket ya. Kalau berbagai macam produk tuh benchmarknya di situ. Nah, tapi apakah si ROAS ini bakal bertahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan? Kan bahasanya ke situ. Nah, kalau yang gua dapat insight dari tempat-tempat lain gitu ya, kayak di China gitu ya. Kalau gue nangkep ini banget dari China karena kan sebenarnya China e-commerce-nya lebih kencang dari kita ya, bener nggak? Dan semua orang agensi di China tuh bahas, dan sebenarnya nggak cuma di China doang sih, di US juga sama. Lu perhatiin deh, semua orang pasti bahas, semua pakar pasti bahas kalau budget iklan itu semakin tahun tidak mungkin semakin murah. Artinya yang namanya ROAS itu makin tahun pasti bakal makin turun, tapi ada kayak standar rate-nya gitu loh. Standar rate-nya misalnya berapa? Mungkin katakanlah di 30% gitu kan. Nggak mungkin sampai lebih lagi gitu ya. Atau mungkin juga gitu ya. Kenapa? Karena persaingan buat di online itu makin lama makin kencang. Dimana kalau zaman dulu orang nggak nganggap iklan, sekarang tuh orang udah sadar gue harus ngiklan. Jadi karena bersaing makin kencang, semua orang makin jor-joran. Ya memang sih fair ngomongnya kalau gitu apakah yang kuat cuman yang bertahan? Yes. Tapi itu bakal kejadian. Jadi kalau misalnya insight yang gue dapat dari orang-orang luar ini, mereka selalu bahas adalah kalau lu masih untung, gitu ya, lu masih untung dan lu bisa keluar gede, keluarin secepat mungkin. Buat apa? Lu udah dapat untung banyak duluan, cuan banyak duluan. Nah, nanti gimana? Nanti kan lu udah punya modal tuh, lu maksud gue lebih bisa apa ya? Kita lebih bisa punya ngelakuin banyak hal gitu, lebih bebas. Karena gue juga ngalamin sih, kayak misalnya gini, ketika perusahaan lu masih kecil, pilihan lu terbatas. Tapi ketika perusahaan lu udah besar, pilihan lu lebih banyak gitu loh. Ya, nah kemudian dari Muhammad Al, apa ya kok kalau misal harga kebanting gara-gara voucher 30.000 terus rame, pas kembali ke harga normal trafficnya jadi jelek. Kemarin sempat lupa baca kalau voucher sepenuhnya ditanggung penjual. Gini, sebenarnya kalau lo ngomongin traffic itu dua macam kan. Apakah lo cuma dilihat atau sampai diklik? Nah ini beda nih ya, dilihat sampai diklik. Kalau misalnya ngomongin sampai dilihat, logikanya sih traffic lo nggak akan turun-turun banget, gitu kan. Tapi lama-lama pasti bakal turun. Kenapa? Karena gini, CTR kamu rendah gitu loh. Jadi kalau dilihat tuh kan ketika dicari produknya apa, nongol kan, dilihat nih. Tapi kalau sampai dikunjungi kan orang udah klik lagi. Itu lu ada CTR-nya gitu ya. Nah, harga kebanting terus udah gitu bakal sepi. Sebenarnya bukan gitu, lebih kayak gini, lu bayangin deh misalnya ya. Ini ada satu toko. Si toko tersebut itu lagi sale. Banyak dong yang datang. Nah, tapi udah gitu nggak sell, apakah bakal sama dengan waktu sell? Ya enggak. Baliknya kemana? Harapannya itu sebelum sell tapi lebih naik dikit. Gitu ya. Kenapa lebih naik dikit? Karena reputasi lu lebih bagus sekarang. Nah, harapannya ke situ. Nah, kondisi kamu udah balik ke situ atau belum? Atau kalau nggak, balik ke normal. Kalau balik ke normal, menurut gue ya, barang lu kurang bagus. Kenapa? Buktinya lu udah sell, udah rame, udah lebih dikenal. Tapi orang nggak banyak, berarti barang yang lu jual itu kan nggak bikin orang yang beli lagi. Gitu. Sebenarnya voucher itu bisa dibilang apa ya? Kayak apa ya? Jadi kayak booster gitu loh. Ketika dikasih voucher, orang jadi pada tahu, jadi pada ngejar, gitu ya. Nah, terus Riza Sinta nih. Jika pelanggaran kebijakan diskon, apakah juga mempengaruhi penjualan? Sebenarnya yang namanya pelanggaran itu pasti pengaruh ke traffic. Sebenarnya nggak ngomong ke penjualan, yang ngaruhnya ke traffic. Tapi trafficnya turun, udah pasti penjualan turun. Jadi ya ujung-ujungnya ngaruh juga. Makanya perlu hati-hati banget nih ketika lu lagi ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian dari Ayam, kalau misal barang ada di etalase tapi varian yang diminta konsumen itu tidak ada, itu gimana ya? Nah ini kayaknya affiliate nih, barang di etalase tapi varian yang diminta konsumen nggak ada. Ya sebenarnya cara paling gampang adalah kalau variannya nggak ada ya
suruh dia beli varian yang ada gitu kan. Kalau misalnya emang kamu tahu stoknya itu ada gitu ya. Tapi kalau misalnya lu nge-live terus udah gitu, kalau selama SKU-nya sama, sebenarnya sih kamu nggak perlu punya nggak perlu punya sampel juga bisa. Lu beli aja varian yang lain, kita nggak ada sampelnya, itu oke. Tapi kalau misalnya SKU-nya beda, alias ada yang suka, ini kakak saya punya mau beli order ini, tolong masukin di etalase. Nah itu sebutnya pelanggaran just tip. Nah itu pelanggaran berat tuh kalau buat affiliate. Gitu ya, itu bisa bikin akun lu kena ban. Terus Bumi Ayu Sherly, kok mau tanya dong, akun TikTokku kan buat jualan. Apakah boleh saya live tapi joget-joget biar dapat gift di TikTok? Boleh aja sih sebetulnya. Sebenarnya gini, nggak peduli sih mau akunnya mau buat apa. Tapi ketika lagi nge-live, ya sebenarnya TikTok itu lebih bebas. Jadi kayak kalian mau bahas ini itu, oke lah, terserah lu lah gitu loh. Mau ngapain pun bisa gitu loh ya. Nah, yang penting apa nih? Yang penting ya udah ketika misalnya ketika lu live minta gift boleh, tapi kalau udah pakai keranjang kuning jangan lupa harus promosi keranjangnya, kalau nggak pelanggaran, sesimpel itu. Nama Jalan Cerita ASMR, mau jadi affiliate YouTube. Nah buat kalian nih yang mau main YouTube affiliate, nah ini gampang banget, sebenarnya nggak gampang sih. Lo harus monetnya aja lama, kadang butuh waktu setahun lebih, butuh 10.000 subscriber, 10.000 subscriber juga butuh waktu lagi gitu kan. Udah gitu baru ngajuin, nggak ada pelanggaran. Nah kalau kalian belum lolos syarat itu, kita bisa bantu bypass syaratnya selama lo memang affiliate di TikTok atau di Shopee dengan omset yang lumayan. Caranya kayak gimana? Ini gua kasih linknya, lo daftar di sini. Nanti sama tim gua dikurasi apakah lo udah bisa atau enggak. Kalau udah bisa dinaikin ke YouTube. Ya. Terus dari Ramadoni Aura, saya nggak pakai gratis ongkir, tapi kok potongan lebih dari 11%. Itu kenapa ya? Kalau kamu nggak pakai gratis ongkir tapi potongan nggak sampai 11%, coba cek deh kamu ngaktifin voucher apa. Jangan-jangan ada voucher-voucher yang ditanggung penjual yang kamu nggak sadar. Jadinya kena. Atau cashback dan cashback ekstra itu bisa gitu loh. Ya. Terus ada lagi, Islam Digital. Mau tanya dong, saya ada akun affiliate di TikTok. Dulu saya pernah hapus karena banyak video, karena mau ganti niche produk. Sekarang, kenapa ya tiap posting video selalu no view, kayak nggak disebarin ke orang-orang sama TikTok? Itu kenapa? Apa akunnya kena shadow ban? Nah, kalau misalnya setiap ngepost selalu nol, ini sebenarnya gini sih, kalau ada gue pernah ngalamin ya, gue juga kalau kayak gitu lu coba hapus, nanti berapa lama post lagi, mana tahu error. Tapi kalau misalnya tetap kayak gitu, bisa jadi memang akun lu kena pembatasan traffic. Pembatasan traffic kenapa? Mungkin kena flag pelanggaran. Nah, flag pelanggaran ini yang kita nggak tahu kenapa gitu, dosanya apa gitu kan. Nah, caranya kayak gimana kalau misalnya udah kayak gini ya paling gampang sih bikin akun baru aja gitu kalau memang udah itu, karena ngebersihinnya bisa sih kalau di MCN bisa dibersihin sebenarnya, tapi kan dilihat pelanggarannya apa, berat apa enggak, valid apa enggak gitu. Nah terus Rini Aulia, saya penjual fashion muslim pria, mau tanya apakah penjual pertama kali nggak kena biaya admin? Kadang biaya admin kena, kadang nggak, jadi heran. Sebenarnya gini, hampir buat semua e-commerce itu tuh dia tuh ngenain suka punya program gratis kayak 50 order pertama, 100 order pertama, setelah itu baru kena gitu ya, poinnya kayak gitu. Tapi kalau ditanya apakah penjual pasti kena semuanya ya. Dan kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Atmani. Kok saya jualan di Shopee dengan kategori B, alat-alat kesehatan. Gimana nih ngakalinnya? Besar karena ini potongannya sampai 8,9% dari total penjualan. Sebenarnya yang gue tahu ya, ini gue ngobrol sama direktur Shopee. Mereka tuh sebenarnya benar-benar ngeriset banget. Kayak setiap kategori itu berapa sih untungnya. Jadi dicari potongan yang ibaratnya penjual masih hidup. Tapi Shopee juga bisa hidup gitu, bisa untung, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kalau ditanya besar ya besar. Gimana cara ngakalinnya? Ngakalinnya ya berarti kamu harus punya margin yang cukup, gitu kan? Margin yang cukup, dengan margin yang cukup, jadi lu masih bisa untung, gitu kan? Nah, atau gimana caranya? Caranya juga bisa dengan lu banyak bikin produk-produk bundling. Jadi sekali kejual tuh beberapa produk dicampur dengan produk-produk yang untungnya lebih besar, gitu. Sebenarnya caranya cuma gitu aja. Gitu, digabungin sama iklan, digabungin sama apa, tapi yang perlu disadari adalah seperti yang gua bahas sebelumnya, biaya akuisisi penjualan di online itu makin lama memang nggak mungkin makin murah. Kitanya harus makin kreatif gimana caranya biar ya biaya yang besar itu tertutup gitu. Ya kalau enggak ya berarti ya harus balik ke zaman jahiliyah. Jadi jangan pakai e-commerce atau bikin website sendiri, jualan sendiri ya bersih. Cuman trafficnya nyari sendiri, tinggal hitung-hitungan aja. Itu untung, rugi, atau worth it nggak gitu kan. Terserah sama kalian ya. Jadi itu dia tadi pembahasan buat seputar e-commerce kayak Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Bisnis Online, dan affiliate marketing. Buat lo yang masih punya pertanyaan, lo tulis di kolom komentar ya. Nanti gue bahas di Q&A berikutnya.